Kembali kita lanjut materi kita mengenai data loading tools yang berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai Apache Kafka. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Apache Flume, kemudian Apache Scoop, dan sekarang kita masuk ke tools yang berikutnya yaitu Apache Kafka. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bagi dalam 3 bagian atau sub pokok bahasan. Yang pertama, apa itu Kafka, kemudian masuk ke Kafka arsitektur, dan yang selanjutnya adalah use cases yang ada pada Apache Kafka Stream API. Nah, kita langsung ke yang pertama yaitu apa itu Kafka. Nah, sama seperti Apache Flume maupun Apache Scoop, Kafka ini banyak digunakan sebagai messaging tool, yang mana untuk Kafka ini sebenarnya dikembangkan pertama kali oleh LinkedIn. Nah, kemudian pada sekitar tahun 2012, ini menjadi proyek dari Apache sehingga menjadi aplikasi yang open source. Kafka menjadi aplikasi open source di bawah naungan Apache. Makanya kemudian dikenal dengan istilah Apache Kafka. Nah, bahasa yang digunakan dalam mengembangkan Kafka ini menggunakan Scala dan Java. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih mudah untuk memahami, sebenarnya Apache Kafka ini sama dengan merupakan message broker yang biasa digunakan untuk ketika kita menginginkan mengakses suatu data dari suatu aplikasi ataupun sebaliknya menyimpan data pada suatu aplikasi tertentu sehingga bisa digunakan oleh aplikasi yang lain. Nah, kita lihat ke arsitektur dari Kafka itu apa saja. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya atau diagramnya seperti ini. Dari Kafka arsitektur itu sebenarnya ada beberapa komponen yang bergabung di dalamnya. Misalnya di sini ada yang istilahnya producer, kemudian ada consumer, kemudian ada Kafka clusternya yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa broker. Kemudian ada juga zookeeper. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa sih fungsi dari masing-masing komponen ini. Tapi secara gambaran, sebenarnya untuk arsitektur dari Kafka ini sebenarnya menggunakan teknik publish dan subscribe. Jadi, Kafka itu memisahkan data source yang menjadi sumber untuk masukan bagi Kafka cluster, atau dalam hal ini produsernya, itu dipisahkan dengan destination sistemnya, atau dalam hal ini yang menjadi konsumernya yang mengambil data dari Kafka cluster. Jadi produser ini nantinya kurang lebih yang akan mengirimkan atau menyimpan data pada Kafka cluster, atau dalam hal ini mungkin istilahnya publish karena kita menggunakan arsitektur publish subscribe. Nah, kemudian consumer yang akan membaca. Jadi ada aplikasi yang ingin membaca data dari Kafka cluster, maka itu adalah aplikasi yang disebut sebagai consumer karena dia yang melakukan read. Atau consumer ini yang akan melakukan proses subscribe. Seperti itu. Nah, sedangkan broker itu sendiri adalah main komponen yang ada dalam Kafka cluster, yang mana dia berfungsi untuk menyimpan sebagai penyimpanan data atau message, atau mungkin bisa dikenal dengan istilah event yang ada pada Kafka cluster, dan juga mengatur untuk pengirimannya nanti seperti apa. Seperti itu. Jadi ini gambaran arsitektur dari Apache Kafka. Nah, basic unit atau unit dasar yang ada dalam Kafka itu, yang diolah dalam Kafka itu adalah pesan. Atau mungkin biasa juga kita kenal dengan istilah event. Kalau di sini tidak pas ke pesan, ya lebih ke event. Jadi di sini produser yang akan menuliskan sebuah message atau menuliskan message ke Kafka cluster itu sebenarnya produser melakukan publish message-nya ke dalam broker. Jadi message-message yang bersumber dari produser ini akan disimpan ke dalam brokernya. Nah, nanti mekanisme penyimpanannya seperti apa mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian di sini akan ada consumer yang akan membaca atau dalam hal ini mensubscribe data dari broker.
Jadi penyimpanan data adalah main komponen yang ada dalam Kafka atau dalam hal ini broker tadi. Nah, pesan ini sebenarnya adalah pasangan dari nilai dan kuncinya. Jadi key value pair. Jadi di sini ada pasangan nilai dan kuncinya. Jadi setiap pesan itu berarti isinya adalah pasangan key dan value-nya. Nah, selanjutnya untuk Apache Kafka arsitektur, nah yang pertama di sini Kafka menyimpan streaming message-nya itu ke dalam topik. Jadi kalau misalnya kita punya gambaran begini ya, analoginya kita punya database gitu. Jadi kurang lebih data Kafka ini kita anggap sebagai database misalnya, meskipun sebenarnya berbeda ya, karena kalau database lebih ke write and read, sedangkan mungkin pada Kafka itu lebih ke publish dan subscribe. Nah, kalau misalnya kita menyimpan data pada database itu dalam bentuk tabel, maka pada Kafka ini kita menyimpan pesan-pesan atau data itu dalam bentuk topik. Nah, topik ini tetap representasinya secara logik dan juga mengkategorikan dari topik ini bisa dikelompokkan dalam grup-grup. Gitu. Jadi nanti topik ini yang akan diakses oleh si consumer dan si produser menyimpan datanya ini nanti ke dalam bentuk topik. Jadi kita harusnya membuat topik dulu atau membuat tabelnya dulu. Kemudian dalam topik itulah ada data-data dari pesan tadi atau pesan yang dibangkitkan oleh si produser atau si publisher. Nah, topik pada Kafka ini sebenarnya tidak terbatas, bisa kita tidak terbatas jumlahnya gitu ya, tetapi nanti tetap kita bisa lihat kapasitasnya. Jadi tidak ada batasan khusus mengenai topik yang dibuat pada cluster Kafka. Gitu. Dan juga untuk mengakses atau produser yang menuliskan data ke dalam topik itu sebenarnya bisa dari berbagai produser. Jadi tidak khusus satu produser hanya bisa menulis ke satu topik. Itu tidak harus seperti itu. Begitu juga dengan konsumernya. Tidak selalu satu konsumer itu hanya membaca satu topik. Bisa jadi satu topik dibaca oleh beberapa konsumer. Begitu juga tadi dengan produsernya. Jadi kok satu topik bisa ditulis, bisa bersumber dari beberapa produser, tidak harus dari satu produser. Jadi itu gambarannya. Nah, kalau kita lihat dalam grafik itu kurang lebih seperti ini. Jadi produser ini menyimpan datanya itu ke dalam topik-topik. Sedangkan topik ini sendiri ini di-split atau dibagi dalam bentuk partisi-partisi. Jadi misalnya ini satu topik ada partisi 0, kemudian ada partisi 1 dibagi dalam dua partisi. Nah, nanti partisi-partisi ini yang akan didistribusikan ke dalam broker tadi yang sebagai main komponen dari Kafka untuk penyimpanan maupun untuk messaging. Seperti itu. Jadi, kalaupun nanti ada proses replikasi di dalamnya, nah itu akan ada pengaturan atau mekanisme di dalam di mana kopian dari partisi ini tidak ditempatkan pada broker yang sama, misalnya untuk menjaga fault tolerance. Seperti itu. Jadi, tadi si produser itu akan meng-create topik dan topiknya ini bisa dibagi dalam beberapa partisi. Satu topik itu tidak selalu di-create atau ditulis oleh satu produser, tapi bisa jadi lebih dari satu produser. Nah, kemudian yang akan mengakses atau meread atau mensubscribe topik-topik yang ada dalam broker itu adalah dilakukan oleh consumer. Dan tidak hanya satu consumer yang bisa mengakses satu topik, tapi bisa dilakukan oleh beberapa consumer. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita lihat yang lebih dibagi lagi ya. Jadi misalnya ini ada 3 broker di sini. Ada 3 broker, ada broker 1, broker 2, dan broker 3. Jadi dalam Kafka cluster ini ada 3 broker. Karena memang biasanya itu cluster dalam Kafka cluster itu brokernya itu ganjil ya. Biasanya menggunakan yang ganjil meskipun tidak harus. Jadi biasanya 3 minimal, kemudian ada 5 dan seterusnya. Jadi kalau membuat Kafka cluster itu yang minimal kita melibatkan 3 broker. Ini sebenarnya termasuk sudah terhitung sedikit ya untuk sebuah Kafka cluster. Nah, di sini untuk masing-masing topik itu dibuat beberapa partisi.
Jadi misalnya ada partisi 02 pada broker 1, kemudian ada partisi 2 dan 1 pada broker 2, dan 0 dan P1 pada broker 3. Jadi di sini kita lihat masing-masing partisi ini mempunyai satu kopian replikasi. Jadi P0 ada di broker 1 dan juga ada di broker 3. P1 ada di broker 2 dan juga ada di broker 3. Sedangkan P2 ada di broker 1 dan juga disimpan pada broker 2. Nah, meskipun sebenarnya secara default ini tidak langsung terset seperti itu misalnya, jadi kita harus konfigurasi. Jadi pada saat kita sudah menginstal Kafka dan membuat topik itu tidak tidak selalu langsung terreplikasi. Jadi kita harus melakukan konfigurasi untuk mengatur replikasinya. Apakah replikasinya 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Tapi perlu dipertimbangkan juga semakin banyak replikasi maka datanya tentunya akan semakin berlipat ganda jadinya. Jadi replikasinya menjadi 3, satu data gigabyte direplikasi 2 kali berarti kita akan mempunyai data 3 byte gitu. Jadi seperti ini ya, satu data misalnya size-nya itu 1 GB, kemudian kita replikasi 2 kali, maka itu akan bertambah 2 GB. Jadi totalnya kita akan menyimpan data 3 GB. Jadi ini harusnya juga menjadi perhatian dalam proses replikasi. Nah, kalau kita bahas khusus ke masing-masing komponen, jadi kita lihat tadi ada produser, kemudian ada Kafka clusternya yang mana di dalamnya terdapat broker, dan di broker inilah disimpan topik-topik yang kita bisa break menjadi beberapa partisi. Nah, selain itu ada juga komponen lain yaitu konsumernya. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai produser. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi beberapa, bahwa produser ini sebenarnya yang sebagai data source-nya atau yang menciptakan data. Nah, di sini si produser ini yang akan melakukan publish data atau write data sebagai pesan ke dalam Kafka cluster. Nah, sebenarnya data ini bisa dituliskan dalam berbagai bahasa. Jadi tidak harus misalnya mungkin karena Kafka-nya pakai bahasa Java atau Scala, terus ini semuanya harus kita buat dalam bentuk Java atau Scala. Tidak mesti seperti itu. Kemudian nanti produser ini akan menggunakan strategi partitioning. Jadi tadi ada partitioning untuk mengassign pesannya ke dalam partisi. Jadi sebenarnya ada mekanisme yang bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk kalau kita mau membahas lebih dalam lagi ya, bagaimana sih mekanisme partitioning pada Kafka. Jadi misalnya pada penulisan pertama itu ditempatkan pada partisi 0, maka berikutnya itu bisa langsung menggunakan partisi 1, 2, 3. Itu bisa diatur seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan partisi 1, dalam partisi 1 itu bisa dilakukan berurutan. Atau kalau misalnya ingin memilih partisi tertentu, sebenarnya itu bisa diatur ya. Jadi ada konfigurasi sebenarnya untuk melakukan partitioning strategi gitu. Jadi ini untuk strategi partisinya bisa menggunakan default yang sudah diatur bawaan dari aplikasi Kafka-nya atau bisa juga lebih dikonfigurasi lebih jauh. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu brokers. Jadi di sini si brokers, karena kita tahu dalam satu Kafka cluster itu brokersnya tidak hanya satu, itu bisa terdiri dari 3 atau lebih brokers. Nah, setiap setiap brokers ini bisa menghandle ratusan, ribuan, bahkan jutaan message dalam satu satuan second, dalam satu detik. Jadi ini yang akan menerima dan menyimpan data si broker ini. Jadi kalau si producer melakukan publish ke dalam Kafka cluster, maka si broker ini yang akan menerima dan menyimpan pesan yang dikirimkan oleh produser ke dalam Kafka cluster. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi ini produsernya ini bisa mengisi ke beberapa topik ya, jadi tidak harus ke satu topik gitu. Begitu juga satu topik bisa diisi oleh beberapa produser. Nah, sekarang apakah produser ini bisa menjadi consumer juga pada Kafka cluster? Nah, jadi begini,
Meskipun Kafka cluster itu memisahkan yang data source kemudian dengan data destination atau dalam hal ini consumer, tapi sebenarnya satu aplikasi itu bisa bertindak sebagai produser maupun sebagai consumer. Jadi satu aplikasi itu bisa bisa melakukan write untuk menyimpan data ke dalam broker, dan dia bisa juga sekaligus menjadi consumer untuk membaca data dari broker. Karena ini kan ibaratnya kalau untuk Kafka cluster ini seperti kita tahu kalau sebagai message broker itu kan sebenarnya untuk mengefisiensikan pertukaran data antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Karena biasanya begini, kalau kita satu aplikasi butuh data dari aplikasi yang lain, biasanya dia akan merequest langsung ke aplikasi tersebut. Berarti melakukan read dan write-nya itu secara langsung masing-masing. Jadi kalau misalnya sudah banyak aplikasi yang saling terhubung dan saling melakukan read and write, itu tentunya akan lebih ribet dibandingkan dengan kalau kita pakai sistem publish dan subscribe. Kalau publish, di sini tengah-tengahnya ada semacam medianya atau brokernya yang akan menengahi antara si produser dengan si consumer. Seperti itu. Jadi tidak harus si consumer langsung berhubungan sama si produsernya. Cukup produser menyimpannya dalam broker. Nah, consumer yang sudah melakukan subscribe untuk topik tertentu, itu tinggal mendengarkan saja apakah datanya ada. Maka si broker akan mengirimkan ke consumer. Jadi kalau misalnya pada database, biasanya kita butuh data, kita harus melakukan query, permintaan ke database. Nah, di sini sudah tidak, karena kita sudah melakukan subscribe di awal. Jadi kita hanya tinggal diam saja menunggu. Nanti akan mendapat kiriman dari si brokernya. Jadi kurang lebih seperti itu mekanisme yang ada pada Apache Kafka Cluster. Nah, kemudian kita lanjut ke brokernya lagi ya. Jadi di sini kita sudah tahu tadi saya sudah jelaskan kalau message itu disimpan ke dalam topik dan disebar di dalam brokernya. Jadi di sini tadi ada message atau topik itu dibagi dalam beberapa partisi. Nah, partisi itu dilakukan terjadi replikasi. Jadi bisa kita buat replikasi untuk menjaga fault tolerant. Jadi kalau misalnya ada kegagalan pada perangkat, masih ada cadangan yang lain yang menyimpan datanya. Jadi setiap partisi itu disimpan di broker yang berbeda dengan partisi aslinya. Gitu. Jadi kayak contoh tadi ya yang kalian sudah bisa lihat pada diagram sebelumnya. Sini mungkin ya, nah ini. Jadi broker pertama menyimpan partisi 0, maka broker ketiga itu menyimpan duplikatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang ada di sini. Jadi penulisannya itu selalu dibuat berurutan ya. Jadi record pertama misalnya dimulai dari 0 sampai selanjutnya. Nah, ketika berakhir di record 11, maka nanti di sini akan siap untuk menerima record selanjutnya. Terus apakah tidak memungkinkan untuk memilih partisinya tersendiri, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya tidak masalah ya, bisa kita atur juga secara kita lakukan konfigurasi untuk memilih record berikutnya yang akan kita tulisi itu di mana gitu. Jadi bisa diatur seperti itu. Nah, di sini tadi kalau partisi itu dilakukan replikasi dan disimpan ke dalam multiple broker. Nah, ini sebenarnya untuk mengatasi fault tolerance tadi. Jadi kalau ada gagal tiba-tiba broker node 1 misalnya gagal, nah maka datanya tidak akan hilang. Data yang ada pada broker 1 itu tidak akan hilang karena sudah direplikasi di broker yang lain. Nah, kemudian yang komponen selanjutnya, consumer-nya atau yang akan mengakses data atau melakukan read data. Jadi consumer ini sebenarnya akan menarik data atau satu atau lebih topik ya, karena disimpan dalam bentuk topik di cluster. Nah, ini yang akan diambil oleh si consumer.
Nah, setelah selesai mengakses data dari broker, biasanya di dalam Kafka cluster itu akan menyimpan rekam jejak dari consumer ini sudah berhenti di mana gitu. Jadi misalnya di sini ada offsetnya. Misalnya terakhir si consumer A ini mengambil data pada pada log ke-7 gitu ya, maka dia akan tercatat pada Kafka cluster bahwa si consumer A itu terakhirnya offsetnya sama dengan 7 gitu. Jadi berarti dia berakhir di offset 7. Terus kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan pengambilan ulang di 6 atau mengambil kembali data yang ada di log 6, apakah tidak memungkinkan karena sudah offsetnya berada di sini. Nah, itu sebenarnya bisa juga masih bisa diatur atau dikonfigurasi untuk melakukan reread message. Jadi sebenarnya tidak selalu harus berurut seperti ini. Itu ya. Jadi ini akan tercatat nanti pada Kafka cluster si consumer ini offsetnya sampai mana, consumer ini offsetnya sampai mana, dan seterusnya. Karena ini juga yang akan membantu Kafka cluster dalam melakukan kontrolnya. Jadi misalnya tiba-tiba memang sudah ada aplikasi yang mana aplikasi itu bersifat sebagai consumer, kemudian offsetnya sampai beberapa lama tidak berubah-berubah, berarti mungkin ada kemungkinan kalau aplikasi itu sudah mati misalnya kayak gitu atau sudah tidak terkoneksi lagi. Jadi bisa langsung dihilangkan dari cluster. Seperti itu. Jadi ini untuk proses kontrol juga pada cluster Kafka cluster. Nah, seperti halnya dengan produser, yang mana produser itu bisa menulis data, bisa berbagai produser menulis ke satu topik, nah maka konsumer juga seperti itu. Jadi beberapa konsumer yang berbeda itu sebenarnya bisa membaca data dari data yang sama gitu. Jadi bisa mengakses data yang sama. Jadi misalnya data yang ada di sini, partition yang di broker 1 itu bisa diakses oleh konsumer A sama konsumer B. Nah, biasanya sekumpulan konsumer yang mengakses data yang sama itu bisa dikombinasikan menjadi consumer group. Nah, sebenarnya ada proses lebih lanjut ya untuk ada kebijakan tersendiri untuk consumer group seperti ini. Jadi itu bisa dibahas, bisa kalian pelajari lebih lanjut ketika kita mau belajar data ini, Kafka ini ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, setelah kita membahas tadi produser, broker, dan consumer, mungkin secara garis besar gambaran dari cluster Kafka gitu ya, atau cluster overview dari Apache Kafka itu bisa seperti ini. Jadi tidak ada broker di mana di dalamnya terdiri dari beberapa partisi gitu ya, setiap topik. Nah, kemudian produser ini bisa melakukan write untuk topik yang sama gitu ya, dan beberapa topik yang ada pada broker. Begitu juga dengan konsumernya bisa mengakses beberapa topik yang ada pada broker, dan satu topik bisa juga diakses oleh beberapa consumer. Nah, consumer yang memiliki data atau yang mengakses data yang sama itu bisa digabung dalam namanya consumer group. Nah, kita lanjut ke komponen berikutnya atau ada istilahnya zookeeper. Jadi sebenarnya tadi memang kita sudah sempat melihat ya pada beberapa diagram kalau ada zookeeper yang terlibat pada Kafka cluster. Jadi sebenarnya Zookeeper ini termasuk aplikasi open source juga, namanya Apache Zookeeper, yang bisa kita install tersendiri, dan juga sebenarnya pada saat kita menginstal Kafka, itu sebenarnya sudah ada bawaan juga instalasi Zookeeper di dalamnya. Meskipun Zookeeper yang terinstall pada saat kita menginstal Kafka cluster, itu tidak bisa kita gunakan lebih jauh untuk development. Jadi dia biasanya lebih ke penggunaan tertentu saja atau basic-basic saja, tidak bisa untuk development. Jadi kalau memang mau melakukan development pada Kafka cluster, sebaiknya kita tambahkan lagi dengan menginstal tersendiri Apache Zookeeper-nya. Nah, Zookeeper ini sebenarnya digunakan untuk apa? Jadi Zookeeper ini istilahnya yang akan memanage Kafka cluster.
Jadi Kafka meskipun berbentuk klaster itu tidak bisa memanage klasternya tersendiri. Misalnya kayak di dalamnya ada, karena biasanya kalau klaster itu kan terdiri dari beberapa node ya atau instance. Nah, itu kan ada yang bertindak sebagai master, ada yang bertindak sebagai leader, dan ada slave-nya atau follower-nya, bisa kita kenal seperti itu. Nah, ini tidak ada kemampuan dari Kafka untuk mengatur klasternya itu tersendiri, makanya butuh bantuan dari zookeeper. Jadi zookeeper ini nantinya yang akan mengatur Kafka cluster, yang akan mengatur ketika si master gagal misalnya, nah slave mana yang akan menggantikan tugasnya si master. Nah, biasanya kalau Kafka-nya berbentuk cluster, maka zookeeper juga ini adalah berbentuk cluster. Jadi bisa terdiri dari 3 sampai 5 server yang digabung dalam satu cluster. Nah, apa saja fungsinya? Kurang lebih pertama cluster manajemen. Jadi dia yang akan mengatur clusternya Kafka. Siapa yang akan bertindak sebagai master, siapa yang akan bertindak sebagai slave. Terus kalau misalnya ada yang gagal, bagaimana pengaturannya, bagaimana mekanisme di dalamnya. Jadi semua manajemen yang ada dalam cluster itu yang atur adalah zookeeper. Nah, dengan demikian, maka di sini bisa zookeeper ini yang akan mendeteksi juga jika ada kegagalan dan juga memperbaikan kalau misalnya ada perangkat yang mengalami kegagalan. Jadi bisa segera di recovery. Nah, untuk fiturnya salah satunya juga adalah access control list storage. Jadi untuk mengatur pengaksesan storage-nya ya. Jadi di sini makanya di sini kalau kita lihat panahnya, zookeeper ini langsung ke Kafka cluster karena dia yang akan memanajemen bagaimana caranya pembagian tugas yang ada pada Kafka cluster ini. Jadi seperti itu fungsi dari zookeeper. Nah, yang terakhir mengenai Apache Kafka Replication and Durability. Jadi sudah kita singgung sebelumnya kalau misalnya di dalam partisi itu dilakukan replikasi dengan tujuan untuk mencegah, untuk melakukan fault tolerance, jadi adanya toleransi kegagalan kalau misalnya ketika proses berlangsung terus ada yang perangkat yang gagal. Nah, di sini replikasi, jadi setiap partisi itu dapat direplikasi dan setiap replikasi itu akan ditempatkan pada broker yang berbeda. Jadi tadi ini sudah, jadi misalnya ada topik 1 pada partition 1, itu ketika direplikasi dia harus ditempatkan pada broker yang berbeda. Nah, ini kalau ada beberapa broker, replikasinya bisa kita lakukan beberapa kali, tapi kalau brokernya sedikit, misalnya pas-pasan 3 broker, sebaiknya replikasinya tidak usah terlalu banyak. Jadi ini harus bijak-bijak dalam menentukan berapa kali replikasi untuk setiap partisi yang kita buat. Jadi ini ya, karena di sini konsepnya kurang lebih sama dengan replikasi pada beberapa tools yang lain, selalu disebar dan ditempatkan pada tempat yang berbeda dengan aslinya. Oke, jadi kalau dari sisi arsitektur, saya kira ini beberapa penjelasan dari saya. Nah, contoh-contoh implementasi dari Apache Kafka yang sudah digunakan ini salah satunya adalah The New York Times. Jadi ini adalah media di Amerika yang mana di sini menggunakan Kafka dan Apache Stream API untuk menyimpan dan mendistribusikan real-time news. Jadi berita secara real-time ya melalui beberapa aplikasi. Jadi readernya itu bisa membaca berita secara real-time yang misalnya kejadiannya baru terjadi, sudah ada data masuk dan kemudian bisa langsung dikirim lewat aplikasinya untuk disebar ke pembacanya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Trivago. Jadi ini adalah semacam platform untuk pencarian hotel ya secara global. Jadi ini secara di dunia. Nah, di sini menggunakan Kafka Connect dan juga Kafka Stream. Jadi sini yang tadi kita fokus bahas itu kan memang lebih ke Kafka
producer and consumer-nya, lebih ke dari aplikasi. Nah, sebenarnya Kafka ini tidak harus terhubung menggunakan aplikasi. Jadi Kafka juga bisa kita hubungkan ke database melalui Kafka Connect. Jadi ini kalau Kafka Connect ini misalnya kita sudah punya database yang mana kita ingin data yang ada dalam database kita itu bisa kita simpan juga dalam Kafka Cluster. Nah, Kafka clusternya kita, maka ini bisa menggunakan Kafka Connect. Nah, sedangkan untuk Kafka Stream ini adalah platformnya juga Kafka yang bisa kita gunakan untuk mengambil streaming data. Jadi kalau yang produser consumer tadi kan aplikasinya tidak selalu streaming. Jadi kalau misalnya aplikasi streaming yang satu kali kita subscribe itu kan mengisi terus, atau satu kali kita publish dia akan mempublish terus-menerus secara kontinu. Begitu juga konsumernya kalau dia subscribe maka dia akan menerima secara terus-menerus selama streamingnya masih jalan. Jadi itu untuk Kafka streaming. Jadi ini tadi mungkin tidak terlalu banyak saya bahas di dalam arsitektur. Nah, ini yang digunakan oleh Trifego. Jadi bisa lebih banyak lagi karena ini sudah menggunakan data streaming dan juga menggunakan database yang ada existing ya untuk dikonekkan ke Kafka clusternya. Kemudian yang terakhir oleh Pinterest juga menggunakan Kafka untuk memprediksi secara real time ya budgeting system dari pengiklan, jadi advertising sistemnya. Jadi ini makanya untuk Apache Kafka ini sebenarnya sangat populer ya akhir-akhir ini, banyak digunakan untuk streaming karena memang banyak fitur di dalamnya yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan untuk mengambil keuntungan atau mendapatkan value dari data-data streaming yang ada. Oke, saya kira untuk materi kita mengenai data loading tools yang kedua pada hari ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.